Oke, baik, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nggih nih kabarnya Bapak, Ibu, saudara sekalian? Sehat. Alhamdulillah nggih sehat. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk ikut serta dalam diskusi Metaplan mengenai diabetes oleh kelompok 7 sebagai bahan pemenuhan penugasan perkuliahan. Terima kasih nggih Bapak, Ibu. Oke, mungkin langsung saja nggih, sebelumnya tujuan atau alasan mengapa kelompok kami memakai materi dari diabetes mellitus sendiri, itu mungkin boleh panitia di-share screen kan? Oke, jadi untuk, materi diskusi Metaplan pada sore hari ini itu mengenai penyakit diabetes nggih Bapak Ibu sekalian. Alasannya kenapa kita memakai, topik diabetes ini karena di Indonesia sendiri itu menjadi salah satu negara dengan kasus diabetes tertinggi di dunia menurut data dari International Diabetes Federation atau IDF tahun 2021 Bapak Ibu. Terus saat ini Indonesia sendiri itu menempati posisi kelima dari daftar tersebut. Maka dari itu, dari sesi diskusi Metaplan ini bisa digunakan sedikit sebagai media semacam sharing-sharing informasi, juga mungkin ada sedikit pembelajaran yang dapat diambil untuk lebih mengetahui apa sih diabetes dan mungkin bagaimana sih cara untuk menekan angka kematian atau mencegah terkait diabetes sendiri. Mungkin nanti khususnya untuk diabetes tipe 2. Mungkin di sini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian itu mengenal untuk diabetes sendiri itu sebagai penyakit gula atau kencing manis nggih Bapak, Ibu. Untuk tipe 1 atau tipe 2-nya kurang paham. Nah, untuk diabetes sendiri, sekedar informasi nih Bapak Ibu, itu terbagi menjadi 2 jenis, yakni ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Mungkin dari segi gejalanya itu atau mungkin sedikit terkait penyakitnya agak sama, tapi ada perbedaan di antara keduanya. Bisa dari penyebabnya atau bisa dari pengobatannya. Kalau untuk diabetes tipe 1 itu lebih ke tubuh itu tidak dapat, memproduksi hormon insulin Bapak Ibu. Jadi bisa karena, pankreasnya rusak, terus bisa karena gangguan autoimun, atau bisa jadi dari keturunan. Kalau untuk diabetes tipe kedua sendiri Bapak Ibu itu, tubuh itu kurang sensitif terhadap hormon insulin, meskipun nanti produksinya itu dari hormonnya itu normal gitu, tapi tubuh kurang sensitif. Bisa karena gaya hidupnya yang kurang aktif, pola hidupnya kurang sehat, bisa jadi karena mungkin kelebihan berat badan atau obesitas, atau bisa jadi karena pertambahan usia, seperti itu Bapak Ibu, sekilas terkait, diabetes sendiri. Nah, untuk, hari ini kita mengkhususkan membahas mengenai yang tipe 2, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin boleh dilanjutkan slide-nya? Oke, jadi perkenalkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini, saya sendiri Winda Dwi Cahyani di sini sebagai fasilitator. Yang kedua ada Dinayu Putri Wianet Zaneta itu sebagai kofasilitator. Kemudian ada Devina Windy Mairi di sini sebagai notulis atau notulen. Kemudian ada Muhammad Maliki Rafli di sini sebagai anggota. Kemudian ada Rosa Aziza, ada Gabriela Andin Danastri, dan juga ada Muhammad Rafi itu sebagai anggota. Selain itu, di sini, di hari sore yang bahagia ini ada Bapak Ibu sekalian nggih, dan saudara sekalian yang menjadi peserta dari diskusi Metaplan ini. Seperti itu. Mungkin boleh lanjut? Oke, ini ada beberapa peraturan nggih Bapak Ibu. Sedikit peraturan bahwa nantinya semua peserta dimohon untuk selalu on cam pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian peserta nanti dilarang untuk mengaktifkan mikrofon apabila tidak dipersilahkan oleh fasilitator.
Kemudian yang ketiga ada peserta diwajibkan menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, benar, dan jujur. Ini sepertinya agak sedikit formal sekali nggih Bapak Ibu. Jadi sedikit diketahui, jadi nanti untuk jawabannya sendiri itu tidak ada benar dan salahnya. Mungkin lebih ke arah sesuai atau tidaknya seperti itu. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu tidak dapat menjawab terkait kesesuaian itu tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti menjawab saja tidak apa adanya, sepengetahuan oleh Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Terus apabila terdapat kendala jaringan atau yang lainnya, mohon untuk konfirmasi ke kofasilitator. Begitu pula dengan kami Bapak Ibu, atau dengan saya nih, ketika nanti saya terkendala dalam penyampaian, entah itu terlalu cepat, terlalu lambat, atau nanti tidak terdengar suaranya, atau bisa jadi nanti, terhenti videonya, boleh nanti berkabar Bapak Ibu. Bisa langsung on mic saja, tombol, mic-nya nanti dipencet saja Bapak Ibu. Oke, selanjutnya peraturan selanjutnya ada semua peserta dimohon untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Monggo mungkin boleh selanjutnya? Oke, mungkin sembari kayak, agar tidak mengantuk nggih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sedikit ice breaking dulu nih. Bisa nanti kita, semakin dekat seperti itu. Agar bisa lebih fokus lagi, mungkin boleh nih, apakah boleh nih jika saya memandu untuk ice breaking sedikit saja? Apakah boleh nih Bapak Ibu? Mau jawab. Oke, mungkin boleh ya, biar kita sedikit lebih fokus lagi, lebih bersemangat lagi. Jadi nanti ice breaking-nya ketika saya memberikan perintah nih, misal nih tepuk, ini kita ice breaking-nya pakai tepuk-tepuk gitu Bapak Ibu. Nanti saya bilang, oh tepuk 1 kali, 3 kali, maka nanti Bapak Ibunya tepuk 1 kali, lalu nanti 3 kali. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin boleh untuk di mikrofonnya nanti dipencet agar lebih ramai gitu, kita sama-sama meramaikan, apalagi di sore ini agak panas ya Bapak Ibu. Oke, ayo mungkin boleh nih, ayo Bapak Ibu bersemangat, kita meramaikan. Oke. Oke, ayo Bapak Ibu. Oke, yang pertama, mari tepuk 2, 3 kali. Lagi seperti itu Bapak Ibu. Zoom. Oke, terus 2 kali lagi mungkin ya Bapak Ibu biar lebih semangat. Mari kita tepuk 3 kali. Oke, 0, 1, 2, 3. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekali lagi terakhir deh. Terakhir deh Bapak Ibu. Kita tepuknya 5 kali. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Ya Bu Didi, semangat sekali ya. Oke, mungkin boleh lanjut aja. Kayaknya sudah sedikit bersemangat dan sedikit panas ya Bapak Ibu. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin langsung saja. Jadi nanti untuk sesi diskusi metaplan-nya ini Bapak Ibu dan saudara sekalian akan diberikan semacam Google formulir. Nah, nanti Bapak di kolom room chat Zoom, nanti Bapak Ibu boleh mencet saja Google Form-nya, nanti diisi pertanyaan-pertanyaan apa yang diberikan. Oke, mungkin sebagai contoh, boleh nih dari panitia untuk share screen kan, biar agak lebih ada sedikit gambaran seperti itu. Oke, mungkin dari panitia boleh di share screen kan sebagai contoh. Oke, apakah sudah dari panitia? Untuk membantu share screen terkait Google Form-nya. Seperti itu. Jadi nanti untuk pengisiannya akan diberikan waktu sekitar 5 menit. 5 menit cukup napa mboten Bapak Ibu? Untuk share screen untuk pengisian Google Form-nya atau mungkin ada perlu bantuan untuk pengisiannya?
Cukup atau tidak Bapak Ibu? Oke, jadi nanti ketika Bapak Ibu dan saudara sekalian mencet link Google Form yang ada di kolom chat, room chat Zoom, itu akan munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada nama peserta. Untuk nama pesertanya sendiri, ini nanti nama Bapak Ibu sekalian nggih. Itu nama pesertanya. Terus nanti langsung diisi saja. Untuk pertanyaan nomor 1, apa sih yang Bapak Ibu dan saudara sekalian ketahui tentang diabetes? Seperti itu. Terus apa sih yang nomor 2, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang cara pencegahan dari diabetes tipe 2? Oke, kemudian yang ketiga, saran apa yang mungkin nih ketika ada saudara-saudara, tetangga, atau teman-teman dari Bapak Ibu sekalian penderita diabetes, kira-kira saran apa yang dapat Bapak Ibu berikan? Kalaupun nanti sudah, bisa langsung klik saja, klik kirim yang tombol warna hijau, nanti diklik kirim saja ya Bapak Ibu sekalian. Cukup 3 pertanyaan saja Bapak Ibu. Nanti tidak ada jawaban salah ataupun benar, semuanya akan dapat menjadi jawaban karena di sini kita sharing-sharing dan belajar mengenai diabetes sendiri. Oke, mungkin ini bisa saya mulai nggih Bapak Ibu? Sampai waktunya 3.30 nggih Bapak Ibu. Boleh mulai diisi dari sekarang. Oke. Boleh langsung diisi saja Bapak Ibu pelan-pelan. Ketika nanti Bapak Ibu mempunyai kendala atau lainnya terkait pengisian ini boleh disampaikan Bapak Ibu, biar bisa saya bantu atau teman-teman panitia bantu. Seperti itu. Sudah diisi, Mbak. Waduh, terima kasih Bapak Hari sudah mengisi, Pak Ibu Yuli. Ini mungkin Bapak, Ibu dan saudara lainnya mungkin yang belum mengisi boleh atau nanti ada kendala disampaikan ya Bapak Ibu, nanti kita bantu seperti itu. Oke, ini masih ada waktu 3 menit lagi buat nopo-nopo. Pelan-pelan saja Bapak Ibu diisinya. Oke, di sini ada Ibu Tika. Apakah Ibu Tika sudah mengisi, Ibu Tika? Bentar Mbak, masih dicoba nyarinya. Oh, oke. Mau kebaca apa-apa? Enggak pelan-pelan. Oke, ini dari Ibu Salma bagaimana Ibu? Adakah kendala Ibu mungkin terkait pengisiannya atau sudah mengisi sepertinya ini?
Nggak ada kendala, Mbak. Cuma Alhamdulillah. mohon maaf sambil kerja ini. Oh, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Semangat Ibu Salma, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, terus ini mungkin ada dari Ibu Ika. Bagaimana Ibu Ika? Apakah sudah? Oke, di sini ada. Oh, di sini ada agak lebih muda, Mas Maliki. Ini gimana, Mas Maliki? Apakah sudah mengisi, Mas Maliki? Sudah, Mbak. Sudah isi. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ini agaknya sepertinya sudah mengisi ya, dan ini sudah 3.30. Oke, mungkin lanjut saja untuk yang sesi selanjutnya. Terima kasih pada Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah mengisi nih. Di sini ada sudah terpampang atau ter-share screen kan beberapa pertanyaan, beberapa jawaban yang sudah kami terima terkait pertanyaan Google Form-nya. Seperti itu. Mungkin bisa langsung saja untuk pembahasan metaplain diabetes. Pertanyaan pertama ini, apa sih yang Bapak Ibu atau saudara sekalian ketahui tentang diabetes? Nah, di sini sudah ada beberapa jawaban dan oleh panitia sudah dibedakan per alurnya seperti itu. Jadi untuk pembeda, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Ini tuh maksudnya apa sih ya? Maksudnya ini ada alur jawaban, tipe jawaban gitu. Mungkin kayak sedikit sama, namun kita sesuaikan kira-kira yang hampir sama itu yang mana di dalam suatu warna tertentu seperti itu. Nah, di sini untuk yang pertanyaan pertama, kita mendapat jawaban nih. Ada yang menjawab dari Bapak Ibu saudara sekalian, kadar gula darah melebihi nilai normal. Oke, akibat dari resistensi insulin. Oke, terus tubuh tidak memproduksi insulin. Oke, terus selanjutnya ada jawaban kenaikan kadar gula darah akibat gangguan dalam produksi insulin. Masya Allah, ini Bapak Ibu sekalian ini menjawabnya sudah sangat baik sekali gitu. Sedikit banyak sudah mengetahui apa sih diabetes itu. Oke, terus kemudian ada di yang kedua. Di alur kedua itu ada kondisi kadar gula darah tidak normal. Oke, baik. Terus melebihi batas normal. Oke, ini apa yang melebihi batas normal ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Ya, mungkin ini maksudnya kadar gula dalam darahnya mungkin ya, melebihi batas normal. Oke. Terus penyakit yang menyangkut gula darah tinggi. Oke, benar banget ini. Masya Allah, ini jawabannya yang bagus sekali. Ya, terus selanjutnya ada kondisi kronis mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah. Wah, Masya Allah. Bagus sekali jawabannya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus selanjutnya ada kadar gula dalam darah yang buruk. Merupakan resiko terbesar untuk komplikasi. Benar sekali. Jadi ketika nanti kadar gula dalam darahnya terus-terus berlanjut ya tidak dikontrol atau tidak tidak dilakukan suatu pengobatan, itu benar banget Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti bakal ada suatu komplikasi nih gitu. Terus untuk alur selanjutnya ini ada penyakit yang belum ditemukan obatnya saat ini. Waduh. Oke, kontrol gula terlalu tinggi, Masya Allah. Oke, terus ada lagi nih untuk yang alur yang pertama. Pada diabetes tipe 2, tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau menolak insulin. Benar banget nih, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk jawabannya. Sedikit banyak, Bapak, Ibu sekalian ini sepertinya sudah mengetahui terkait diabetes atau kencing manis ini ya. Pengertiannya apa, terus terkait ada tahu batas-batasnya, kadarnya, entah normal atau tidak normal, seperti itu. Oke, mungkin boleh ya Bapak Ibu sekalian kita lanjut ke pertanyaan kedua nggih? Boleh nggih? Mungkin boleh reaksinya? Oke, oh nggih, nggih. Boleh lanjut ke pertanyaan yang kedua?
Oke, jadi untuk yang pertanyaan kedua ini terkait apa sih yang Bapak, Ibu, dan Saudara ketahui cara-cara pencegahan dari diabetes sendiri? Sama seperti pertanyaan sebelumnya, ini kita mendapatkan beberapa jawaban nih, alhamdulillahnya. Ada beberapa alur juga, ini sepertinya 3 sampai 4 alur jawaban. Yang pertama ini bagaimana pencegahannya, ada yang menjawab nih dari Bapak, Ibu sekalian, konsumsi makanan sehat, benar. Menjaga pola makan, benar. Oke, konsumsi makanan bergizi, ini saling saling ini ya Bapak Ibu sekalian, saling mempengaruhi gitu. Jadi konsumsinya makanannya itu harus sehat, harus bergizi, polanya pun dijaga bergizi. Di sini itu harus seimbang ya Bapak Ibu nggih. Jangan hanya misal nasinya banyak nanti ditambah ada cuma sayur tok, seperti itu. Itu kurang seimbang. Bukan salah, namun kurang seimbang nggih Bapak Ibu. Perlu dijaga juga gimana konsumsinya. Bener banget ini dari Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya untuk yang alur kedua ada sebentar, agak tertutup nggih Bapak Ibu. Untuk yang alur kedua sering banyak olahraga. Olahraga secara rutin, olahraga yang rutin, terus rutin beraktivitas olahraga. Wah, bener sekali nih Bapak Ibu. Jadi di samping menjaga pola makan, kita juga harus rutin untuk berolahraga. Jangan sampai setelah makan nanti kita tidur seperti itu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu sekalian yang setelah makan langsung tidur. Oh, ini sepertinya Mas Raffi ini senyum-senyum, emang seperti itu ini sepertinya. Oke, jangan seperti itu nggih Bapak Ibu. Oke, terus untuk alur selanjutnya ini ada dapat terjadi di masa kehamilan atau diabetes, guys. Oh, benar sekali. Jadi, selain dari tipe 1, tipe 2 itu ada juga nih Bapak Ibu sedikit informasi terkait, diabetes sendiri itu ada tipe lainnya itu bisa terjadi pada masa kehamilan. Jadi karena orang tuanya itu ada gangguan ya, gangguan di pankreasnya, nah itu pas hamil itu mempengaruhi juga pembentukan pankreas ke janinnya, seperti itu. Jadi ada turun-temurun gitu. Terus ini yang alur selanjutnya yang warna biru ini ada pola hidup. Oke, pola hidup bersih dan sehat. Oke, pola hidup sehat. Oke. Terus, untuk yang alur pertama ini ada mengurangi konsumsi gula, bener. Terus kurangi makanan yang mengandung gula, oke, bener. Oke, sepertinya ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sedikit banyak juga sudah mengetahui bagaimana sih cara pencegahan dari diabetes. Sudah paham kita harus olahraga yang rutin, menjaga pola makan, konsumsi makannya bergizi seimbang gitu kan, makanannya sehat, terus gaya hidupnya harus bersih dan sehat. Terus, tahu juga nih bahwa diabetes ada tipe lain yakni dari masa kehamilan sendiri. Oke, terus ini ada alur lainnya, ini ada pemberian obat atau insulin. Ini, bukan salah nggih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini mungkin lebih ke arah, pengobatan nggih, bukan pencegahan. Jadi ketika nanti mungkin ada teman-teman atau saudara dari Bapak, Ibu sekalian menderita diabetes, itu ketika tipe 2, khususnya tipe 2 sendiri, itu nanti, ketika dalam seiring berjalannya waktu itu belum dapat kayak sembuh, itu maka harus rajin dalam pemberian obat atau mungkin nih ketika parah nanti bisa untuk suntik insulin, seperti itu Bapak, Ibu. Oke, ini kira-kira boleh nggak kita lanjut atau mungkin ada pertanyaan atau bagaimana dari Bapak, Ibu sekalian? Oke, bagaimana Bapak, Ibu? Apakah kita bisa lanjut? Ya Mbak ya, selama ini tuh dengan cara apa pengobatan diabetes itu bisa sembuh total? Kan sekarang ini kan pakai insulin. Insulin hanya untuk
supaya membantu untuk menambah kekuatan tubuh. Kalau ada tanpa insulin kita kan nggak kekuatan. Nah, bagaimana cara mengatasinya selama ini supaya yang penderita diabetes itu bisa sempurna seperti dia kala. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yuli atas pertanyaannya. Mungkin ini agak sedikit menyangkut ke pertanyaan sebelumnya nggih. Yang pertama, apa yang diketahui terkait diabetes sendiri gitu kan. Ini ada beberapa yang menjawab tadi terkait penyakit yang belum bisa disembuhkan secara total gitu. Jadi sependek pengetahuan kami nggih Ibu Yuli, jadi untuk diabetes ini memang benar belum dapat disembuhkan secara total gitu. Jadi ketika kita terdiagnosis atau sepertinya saya menderita diabetes nih gitu. Apakah nanti setelah pengobatan bisa sembuh total itu tidak, tapi nanti kalau untuk tipe 2 sendiri Ibu, itu perlu waktu untuk bisa ke tahap yang lebih parah seperti itu. Nah, kita bisa mencegah untuk bisa ke tahap yang lebih parah dengan menjaga pola makan gitu, terus olahraga secara rutin seperti itu. Jadi kalau ketika kita sudah terdiagnosis, ini kita mendapat gejala dari diabetes, maka kita hanya bisa mencegah dan bagaimana sih kita mengendalikannya agar tidak lebih parah, seperti itu. Jadi kalau pengobatan secara total itu belum ada untuk sembuh total, tapi kita bisa dari diri kita sendiri mengusahakan untuk merubah gaya hidupnya, terus kita bisa perlahan-lahan mulai mencoba berolahraga, terus konsumsi makanannya itu benar-benar dijaga agar apa? Agar kadar gula dalam darahnya itu tidak naik atau kurang dari batas normalnya, seperti itu Ibu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan jawabannya, diperbolehkan. Seperti itu Ibu. Oke. Fasilitator izin menambahkan jawaban dari diskusi teman-teman. Monggo, diperbolehkan bagaimana? Jadi untuk diabetes sendiri itu memang salah satu penyakit yang belum bisa disembuhkan secara total. Jadi penyakit ini hanya dapat ditanganinya dengan dicegah dan juga dikontrol. Artinya penderita itu bisa mempertahankan kadar gula darah tetap dalam kadar normal sehingga tidak menyebabkan komplikasi. Jadi tidak ada lanjutan penyakit dari penyakit diabetes tersebut. Dengan demikian harapannya penderita itu tetap hidup normal dan juga tidak muncul ada gejala-gejala diabetes yang bisa mengganggu aktivitas sehari-harinya. Seperti itu. Oke, seperti seperti itu Ibu Yuli. Bagaimana Ibu Yuli? Mungkin ada ingin kita berkonsultasi lebih jauh atau mungkin ada bagaimana kita ingin ngobrol-ngobrol nih terkait diabetesnya. Bagaimana Ibu? Responsifnya, Mbak. Oke, aman Ibu? Maaf Mbak, apa pengganti nasi itu bisa diganti dengan jenis makanan lain seperti kentang atau apa gitu, kadar gulanya itu karbohidratnya itu berapa persen misalkan itu, apa sesuai dengan orang yang menderita diabetes. Oke, baik, terima kasih Ibu Yuli. Jadi memang benar untuk pengganti nasinya sendiri itu ada produk bahan-bahan lain sebagai pengganti dari nasi sendiri. Bisa nih, kan sumber dari karbohidrat itu bukan hanya nasi saja, nggih Bapak Ibu. Itu bisa ganti nanti yang agak lebih kadar gulanya itu lebih rendah, itu bisa nasi merah, bisa oatmeal atau mungkin tadi ada ubi gitu bisa. Terus tadi ada beberapa juga tadi misal memakainya
nasi merah nih, nasi merah sama-sama nasi tapi agaknya lebih sehat gitu. Apalagi kadar gulanya itu lebih rendah seperti itu Ibu. Jadi Apa baik untuk pengganti nasi? Talas. oh bisa Ibu, bisa. Jadi memang mungkin agaknya kalau orang Indonesia terlalu nasi nggih, Bu, tapi sebenarnya itu bahan-bahan lain pun bisa sebagai pengganti nasi dan untuk kadarnya itu, disesuaikan dengan, arahan dari dokternya sendiri. Ketika kita berkonsultasi sama dokter nih misal, "Oh, Bapak Ibu dokter kira-kira untuk, porsinya itu beberapa sih?" Gitu. Nah, nanti disesuaikan juga, soalnya pihak dari dokter sendiri yang lebih tahu nggih Bapak Ibu, udah sejauh mana taraf dari penyakit diabetesnya sendiri, seperti itu Ibu Yuli. Bagaimana Ibu? Terima kasih Mbak, sudah jelas. Oke, sama-sama Ibu. Oke, mungkin boleh nggak kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3? Oke, ini untuk yang pertanyaan nomor 3, Bapak Ibu itu ada saran apa sih yang Bapak, Ibu, atau saudara dapat berikan kepada penderita diabetes untuk mendukung pengendalian dari penyakitnya? Oke, jadi ini saran-saran apa yang bisa diberikan kepada misalnya ada saudara, tetangga, atau mungkin Bapak, Ibu di sini itu sebagai salah satu penderita. Oke, di sini ada beberapa alur jawaban dari pertanyaan ini. Ini ada yang alur pertama. Ini lebih menjaga pola makan. Oke, boleh. Mantap sekali nih Bapak Ibu. Terus jangan suka makan fast food. Benar sekali Bapak Ibu. Terima kasih yang memberikan jawaban ini. Karena bisa dibilang untuk diabetes sendiri kalau orang zaman dulu nih taunya, "Oh, wah ini mah diabetes tipe 2 bisa ngenanya cuman ke orang tua aja, ke anak remaja nggak bisa," gitu. Nah, untuk sekarang nih gara-gara lebih banyak yang suka makan fast food, itu anak muda itu juga bisa, menderita atau terkena dari diabetes ini. Kenapa? Ya karena itu Bapak Ibu, pola hidupnya nggak sehat, jarang berolahraga, seperti itu, bener banget. Jangan suka makan fast food. Oke, mungkin ini agak ada ini ya, ada sedikit kayak penolakan, "Kenapa nggak boleh makan?" Boleh makan, tapi ini mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, begitu nggih. Terus ini lebih menjaga pola makan sehari-hari, bener banget ini saran bagus. Menjaga pola makan dan olahraga yang teratur, ya Allah ini, waduh ini lengkap sekali jawabannya nggih Bapak Ibu. Terus konsumsi gandum, beras merah, atau sereal sebagai pengganti nasi putih. Nah, ini bener banget. Ini jangan-jangan yang memberikan jawaban ini Ibu Yuli ini jangan-jangan. Tadi sudah dijelaskan ya Ibu. Pengganti nasi itu apa? Ini ada mengonsumsi gandum, beras merah, atau sereal gitu kan. Untuk kandungannya itu hampir sama malah lebih sehat itu daripada nasi putih, karena nasi putih kadar glukosanya itu tinggi, seperti itu. Terus alur kedua, sarannya hindari makan makanan yang meningkatkan kadar gula. Waduh, mantap sekali. Kurangi konsumsi gula. Waduh. Oke, benar sekali. Terus diarahkan ke puskesmas untuk pengecekan berkala. Masya Allah. Ini benar sekali. Terus rutin berolahraga. Oke, yang terakhir nih, wah tetap semangat dan jangan putus asa, ini oleh panitia agak diperbesar ya, tetap semangatnya. Oke, terima kasih. Ini secara mungkin ada lagi terkait, jawabannya. Adakah panitia? Oke, mungkin secara umum ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkait saran-saran yang diberikan ini walaupun alurnya agak banyak nih, terhitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 alur tapi ini melengkapi ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gimana kita harus rajin berolahraga, menjaga pola makan, kurangi konsumsi gula,
Tapi tidak lupa untuk selalu rajin melakukan pengecekan secara berkala ke puskesmas. Terus bisa nih mengganti seperti tadi pertanyaan Ibu Yuli, itu mengganti nasi menjadi gandum, beras merah, atau sereal sebagai pengganti nasi. Dan disesuaikan juga, benar tadi, seperti pertanyaan Ibu Yuli, untuk kadarnya berapa sih harusnya, itu nanti dikonsultasikan juga ke dokter atau ke pas kita mengecek ke puskesmas, oh kira-kira ini kadarnya harus berapa sih gitu, berapa per berapa gitu. Terus yang terakhir ini tetap semangat, jangan putus asa, bener Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, walaupun diabetes ini tidak dapat disembuhkan secara total, tapi kita bisa mencegahnya, mengendalikannya, mengontrol gitu. Walaupun agak berat, misal, aduh kok ini harus makan gandum terus kan, harus makan beras merah terus, tapi tetap semangat, jangan putus asa agar kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tetap sehat, seperti itu. Oke, mungkin ada kayak sedikit pembahasan di sini dari Bapak, Ibu, atau boleh kami lanjutkan untuk ke sesi terakhir. Ini ada pembacaan kesimpulan oleh notulensi. Mungkin boleh lanjut pembacaan kesimpulan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam sesi Metaplan pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Devina Windy Mandiri selaku notulis, dan saya ingatkan lagi bahwa tidak ada jawaban yang salah karena dalam forum ini kita semuanya sama-sama belajar mengenai diabetes, khususnya diabetes tipe 2. Penyampaian notulensi dimulai dari nomor 1, mungkin boleh di-share screen Jamboard yang tadi. Oke, nah pertanyaan dari yang pertama itu apa saja yang Anda ketahui tentang diabetes tipe 2? Jadi dari hasil jawaban ini terdapat 3 alur atau jawaban yang berbeda. Jadi alur pertama itu ada kadar gula darah melebihi nilai normal akibat resistensi insulin, tubuh tidak memproduksi insulin, kenaikan kadar gula darah akibat gangguan dalam produksi insulin. Pada diabetes tipe 2, tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau menolak insulin. Nah, alur kedua yaitu terdapat 6 jawaban, yaitu kondisi kadar gula darah tidak normal, kadar darah itu melebihi batas normal, kadar gula darah dalam darah yang yang merupakan risiko terbesar untuk komplikasi, penyakit yang menyangkut gula darah, suatu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproduksi gula darah atau glukosa. Dan yang terakhir yaitu kontrol gula terlalu tinggi. Dan alur yang terakhir yaitu penyakit yang belum ditemukan obatnya saat ini. Kemudian next, pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang Anda ketahui tentang pencegahan diabetes tipe 2. Jadi dari hasil jawaban itu terdapat 5 alur atau 5 jawaban berbeda. Alur pertama yaitu menghasilkan 6 jawaban, konsumsi makanan sehat, menjaga pola makan, konsumsi makanan bergizi, pola makan dijaga, mengurangi konsumsi gula, mengurangi makanan yang mengandung gula. Dan alur yang kedua terdapat 4 jawaban, yaitu olahraga secara rutin, rutinitas beraktivitas fisik, sering banyak olahraga. Nah, alur yang ketiga itu terdapat 3 jawaban, gaya hidup, pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat. Alur keempat yaitu pemberian obat atau insulin dan pengobatan. Dan alur yang terakhir yaitu diabetes juga dapat terjadi di masa kehamilan atau diabetes gestasional. Next, pertanyaan ketiga itu terakhir, saran apa yang Anda berikan kepada penderita diabetes tipe 2? Yaitu, jadi dari hasil jawaban ini terdapat 5 alur atau 5 jawaban yang berbeda. Yang pertama yaitu alur pertama, lebih menjaga pola makan, lebih menjaga pola makanan sehari-hari, jangan suka makan fast food, olahraga yang teratur, konsumsi gandum, beras merah, atau sereal, atau pengganti nasi putih. Alur yang kedua, hindari makanan yang meningkatkan kadar gula, kurangi konsumsi gula.
Dan alur yang ketiga yaitu diarahkan ke puskesmas untuk melakukan pengecekan berkala. Alur keempat yaitu rutin olahraga, dan alur yang terakhir yaitu tetap semangat dan jangan putus asa. Oke, jadi dari hasil diskusi sore ini dapat disimpulkan bahwa Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam sesi Metaplan sore hari ini kurang lebih sudah mengetahui apa itu diabetes, pencegahan, sampai dengan disaran. Nah, selanjutnya agar sesi Metaplan sore hari ini lebih lengkap, maka akan ada tambahan materi secara singkat dari panitia, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Natulen atau di sini ada Mbak Devina Windy yang sudah membacakan kira-kira kesimpulan dari tadi diskusi metaplan-nya itu apa, seperti itu. Oke, terus mungkin tadi benar ada sedikit dari kami panitia tambahan informasi mengenai diabetes sendiri. Mungkin boleh, apakah panitia terkendala dalam share screen? Oke, terima kasih panitia. Jadi berikut merupakan sedikit tambahan informasi mengenai diabetes gitu. Oke, judulnya menarik sekali nih Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hidup sehat tanpa diabetes. Wah, sesuai tadi ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mengisi tetap semangat jangan putus asa. Oke, benar banget. Ini jadi untuk diabetes tipe 2 sendiri ini lebih ke arah pola atau gaya hidup ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan ini lebih umum, sekitar ada 90% kasus dari diabetes ini diabetes tipe 2. Yakni gara-gara gaya hidup, bukan karena keturunan, seperti itu. Terus pada diabetes tipe 2 ini pankreas itu tidak dapat menghasilkan insulin dengan jumlah yang memadai gitu. Jadi pankreasnya ini ada suatu kesalahan di pankreasnya, atau pankreasnya ini memproduksi insulinnya itu benar gitu, sesuai dengan kadar, tapi tubuhnya yang tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia, seperti itu. Nah, sebelumnya ini diabetes itu dikenal sebagai diabetes onset dewasa atau diabetes tidak tergantung insulin, seperti itu. Biasanya terjadi dengan orang dewasa dan lebih sering terjadi pada orang yang berat badannya berlebih atau obesitas. Namun sekarang ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa remaja-remaja seperti misal ada anak-anak dari Bapak Ibu sekalian atau misal dari teman-teman Bapak Ibu atau saudara sekalian itu bisa terkena diabetes tipe 2 ini gitu. Nah, untuk bagaimana sih penata laksananya? Mungkin tadi seperti yang Ibu Yuli sendiri itu kan, gimana sih Mbak caranya mengobati? Nah, untuk pengobatannya belum ada, tapi kita bisa mencegahnya, mengontrolnya gitu, menjaganya agar sesuai kadar, bisa dengan diet gitu. Diet di sini itu maksudnya untuk pola makannya, asupan yang kita makan itu sesuai gitu. Tidak banyak gulanya, tidak banyak kalorinya, terus bisa ini olahraga rutin, olahraga rajin, terus bisa ketika nanti lebih parah atau dalam beberapa waktu berkembang tapi tidak bisa atau malah lebih parah dari perkembangan diabetesnya, itu bisa dengan melalui obat atau suntik insulin sendiri gitu. Oke, dan insulin itu diberikan ketika kadar gula darah tidak dapat dikontrol oleh obat oral. Oke, lebih dari 80% dari diabetes tipe 2 ini dapat dicegah Bapak Ibu sekalian atau ditunda dengan gimana mengurangi faktor risiko yang bisa menyebabkan diabetes dan mengadopsi gaya hidup sehat. Faktor risikonya apa aja sih gitu? Mungkin boleh teman-teman panitia lanjut slide. Oke, untuk faktor resikonya ini bisa kayak dari mungkin usia lanjut, terus mungkin ada juga keluarga yang dengan riwayat diabetes, terus ada juga mungkin di sini kalau teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian setelah makan langsung tidur, seperti itu karena pola makannya tidak sehat. Terus bisa juga ini karena berat badan berlebih gitu, atau mungkin malas bergerak, ini mager. Oke, atau bisa juga nih karena faktor usia lanjut. Oke, mungkin dari sedikit tambahan informasi ini ada yang perlu
konfirmasi atau diklarifikasi dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian atau sudah cukup? Oke, bagaimana Ibu? Oke, terima kasih Pak Hari dan Ibu Yuli sudah cukup. Oke, mungkin dari Bapak Ibu saudara sekalian cukup. Oke, ini ada yang cukup. Oke, cukup. Cukup. Oke, mungkin sekian dari diskusi Metaplan pada hari ini karena sudah cukup ya Bapak Ibu. Semoga dapat sedikit memberikan pencerahan atau sedikit dari sari-sari ini kita bisa mengetahui lah sedikit apa sih diabetes, gimana pencegahannya, atau gimana saran yang bisa kita berikan ke saudara atau ke tetangga misal, atau mungkin ke anak sendiri atau ke orang tua sama orang tua misal, itu boleh banget nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang telah meluangkan waktunya pada sore ini untuk mengikuti diskusi Metaplan ini. Oke, mungkin agak kurang ini ya, kurang afdol nggih Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika saya sudah berdiskusi saya pengen kayak sharing, kayak memberikan, aku pengen pamer nih di story WA. Kalau nggak dokumentasi kan tidak bisa ya. Ya mungkin boleh ya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti mungkin saya pengen pamer nih di story WA, boleh dong ya? Kita dokumentasi dulu nih. Oke, kepada Ibu Tika mungkin boleh on cam dulu kita dokumentasi. Masya Allah, terima kasih Ibu Tika, cantik sekali, ya ampun. Oke, mungkin dari panitia boleh dipandu untuk sesi dokumentasinya. Oke, Izin monggo. mengambil dokumentasi ya Mbak Winda. Oke, monggo, boleh. Oke, ayo Ibu, Bapak, dan saudara sekalian kita senyum yang cerah nih. Gitu, sebagai dokumentasi hari ini. Seperti itu. Oke, ayo, monggo panitia dipandu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kita sedikit berdiskusi terkait diabetes. Semoga Bapak, Ibu sekalian senantiasa sehat, semangat, kuat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tetap semangat ya Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya akhiri atau kami akhiri sesi diskusi Metaplan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.